Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan marilah kita memulai hari kita dalam doa pagi kita. Saya akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, biarlah dalam hari yang baru, dalam segala cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hari yang baru ini Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh berkenan hadir dalam doa pagi kami ini Tuhan, sehingga kami boleh memulai segala perjalanan satu hari ini bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan satu pujian dari PKJ 138. Tuhan Allah hadir, setiamu tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala
Kesetiaan Tuhan luar biasa. Bahkan kasih-Nya itu lengkang, tak digerus oleh waktu gitu kan. Dan tidak juga tergantung dari apa yang kita lakukan. Kasih-Nya itu selalu ya dan amin. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi menghadap kepada Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami rindu Tuhan boleh berbicara. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dan Tuhan boleh hadir di hati setiap kami, Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi pemulih kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian dari surat Mazmur, ya, Mazmur Daud 51 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajar jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukannya. Nah, dalam tema Allah memulihkan, Bapak sekalian, bacaan kita ini adalah bagian dari satu perikop berkaitan dengan pengakuan dosa, gitu kan. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu, pernahkah kita merasa menyesal, gitu kan ya, menyesal banget gitu ya, bahwa tindakan kita itu sudah menyakiti orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai, gitu kan ya, bahwa kita telah membuat luka dalam dirinya, gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan di saat seperti itu? Biasanya kita bilang minta maaf, begitu kan ya, kita minta maaf. Tapi apa yang sudah keluar itu tidak bisa hilang begitu saja, begitu kan. Sering rasa bersalah itu akan terus ada dalam diri kita, gitu kan ya. Meskipun kita sudah minta maaf, kadang gitu kan ya, kalau orang yang kita kasihi itu, gitu kan ya, merasakan begitu kepedihan dan luka yang begitu dalam, maka kita akan selalu kembali lagi menyesali perbuatan kita, gitu kan ya. Mungkin anak dengan orang tuanya, gitu kan ya, mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya, gitu kan ya, tapi ya sudah keluar, begitu kan, dan itu bagaimanapun udah melukai, begitu kan. Atau sebaliknya, gitu ya, orang tua ke anak-anak seperti itu. Ataupun pasangan ke pasangannya, teman-teman ke sahabatnya, seperti itu. Nah, apa yang dipulihkan di sini, gitu kan ya. Bagaimana kita kembali memulihkan seperti itu. Itu pun juga berlaku pada saat kita melakukan kesalahan kita, atau kita melukai hati Tuhan, gitu. Membuat hati Tuhan sedih, gitu kan, atau marah, gitu. Dan itu menjadi gambaran dari perasaan Daud pada saat dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sungguh-sungguh jahat, sungguh-sungguh berdosa, dan membuat Allah murka, gitu. Sehingga Allah sampai menyuruh Nabi Nathan untuk menyatakan hukum dan pernyataan dari Allah itu, gitu. Di tengah penyesalannya dia, gitu kan, dia dengan rendah hati menghadap Tuhan, gitu ya, memohon dalam hati yang hancur, remuk, gitu kan ya, kehilangan Allahnya yang selalu mendampingi, gitu ya. Dia memohon pengampunan itu, begitu. Dan hanya pengakuan dari Allah untuk memaafkan Daud yang boleh memulihkan hati Daud, yang boleh memberikan kembali sukacita dan semangat itu, seperti itu.
Nah, itu juga sama saat kita menerima kata maaf dan dilepaskan dari orang yang kita sakiti atau orang yang kita bersalah dan kita menyesal itu, begitu ya. Maka itu ada satu pemulihan gitu ya. Ada satu relasi yang kembali dibangun seperti itu. Ada satu hal yang baik yang dirajut kembali seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi seringkali pada saat kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang berdosa dan dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah. Sudah tahu seperti itu gitu ya. Seringkali kita juga melakukan dosa dan menikmati keberdosaan kita itu gitu kan. Tapi kita juga diberikan kesempatan gitu kan ya untuk mengaku dosa-dosa kita seperti itu. Dan di setiap hari Minggu kita selalu ada satu pengakuan dosa gitu. Tapi apakah kita melakukannya dengan kesungguhan, dengan penyesalan yang sungguh seperti Raja Daud yang kalau kita baca dari ayat pertama sampai yang terakhir itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pertobatannya gitu kan ya, sebuah penyesalannya gitu ya, bahwa bersihkan diriku gitu kan ya, aku nggak layak Tuhan, aku nggak layak sebenarnya gitu, tapi biarlah jangan engkau berpaling padaku, tapi kasihanilah aku seperti itu. Nah, pada saat kita membandingkan dengan pengakuan yang kita lakukan setiap hari Minggu, apakah sungguh-sungguh bahwa dari hati yang terdalam, penyesalan yang terdalam, kita memohon pengampunan dari Tuhan itu gitu. Kita mengakui dosa itu gitu kan. Nah, seringkali karena itu menjadi sebuah rutinitas gitu ya, kita kehilangan makna pengakuan kita gitu. Sehingga kita hanya menjalankan secara formal gitu ya, tanpa kita sungguh-sungguh ada pertobatan ataupun juga berbalik untuk melakukan perubahan dalam diri kita gitu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, hari ini kita diingatkan pada saat kita mau dipulihkan sungguh-sungguh gitu ya, kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, kita seringkali membuat orang-orang di sekeliling kita gitu kan ya, mungkin tanpa sengaja atau disengaja gitu kan ya, atau bahkan tanpa kita sadari ataupun disadari gitu ya, kita menyakiti hati Tuhan gitu. Maka hendaklah kita sungguh-sungguh gitu memohon pengampunannya gitu kan. Dimulai dari apa? Dimulai dari pengakuan itu gitu ya. Bagaimana kita mengakui bahwa diri kita yang lemah gitu ya, lemah dalam godaan-godaan kedagingan kita gitu kan, yang membuat kita jatuh kembali dalam dosa-dosa kita gitu. Dan mengakui bahwa kita berbuat kesalahan gitu. Mengakui itu berarti kita menerima diri kita gitu ya, bahwa kita lemah dan kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita, untuk berubah, untuk diubahkan dari hari ke hari gitu. Dan tentunya kita memohon pengampunan dari Tuhan. Dan setelah kita memohon pengampunan, kita perlu menerima pengampunan itu dari Allah gitu. Karena pengampunan itu telah diberikan terlebih dahulu gitu. Saat kita melihat dan saat kita kemarin sudah memperingati Paskah gitu ya, kematian dan kebangkitannya itu sebenarnya menunjukkan bahwa pengampunannya telah diberikan kepada kita dalam segala keberdosaan kita gitu ya, ditanggung di dalam kayu salib. Nah, apakah dengan begitu kita akhirnya berbangga dengan segala keberdosaan? Enggak gitu kan, bahwa kita semua manusia adalah berdosa, dan harusnya kalau kita menyadari keberdosaan kita itu, maka kita menghargai karya salib itu, sehingga kita harusnya gitu kan ya, mengucap syukur dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang diubahkan. Dengan mungkin kita jatuh, tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan mengubahnya gitu kan ya. Kita berubah kembali ke jalan yang Tuhan mau gitu. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam pertobatan kita itu. Kita bersungguh-sungguh gitu ya dalam kasih kita itu, sehingga pada saat kita benar-benar merasa berdosa dan kemudian kita merasa Tuhan
aku nggak layak begitu, dan Tuhan rasanya jauh, Tuhan rasanya wah ini Tuhan marah, dan kemudian kita makin lama makin menjauh, maka harusnya kita dengan berani gitu kembali gitu kan, mengakui bahwa kita salah, kita pernah salah, dan kita pernah melakukan pemberontakan, dan kita mau kembali gitu kan, bukan terus menerus dikuasai oleh perasaan-perasaan itu sehingga kita tanpa sadar kita telah terputus dengan kasih Allah itu. Dan satu hal yang mau Bapak Ibu sekalian kita ingat kembali, bahwa kasih Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat gitu. Kasih Tuhan itu diberikan di saat kita berdosa. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan satu kesempatan bahwa kita boleh merenungkan sejenak. Nah, saya ajak Bapak sekalian merenungkan satu buah ilustrasi. Kemarin saya sudah menitipkan pesan kepada panitia PDP, Bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan satu barang yang solid atau keras begitu kan ya. Silakan diambil terlebih dahulu. Kalau saya batu gitu kan ya. Nah, kalau ada yang batu bisa batu. Nah, apakah sudah semuanya dipegang? Kalau sudah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tantangan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memegang batu ataupun benda keras itu, silakan Bapak Ibu sekalian mencoba untuk merayu batu atau benda keras itu sampai batu atau benda keras itu meleleh hatinya. Contohnya ya, hai batu, aku sayang padamu. Aku memilih engkau di antara batu-batu yang lain. Hanya kau yang kupilih. Nah, gitu contohnya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin nanti dilihat sama cucunya atau anaknya gitu. Ini ngapain itu ya? Atau orang tuanya ini ngapain ini dia ngerayu-ngerayu benda-benda keras itu gitu kan ya. Tapi coba ya gitu. Nah, yang nanti batunya itu meleleh, langsung ini WA di grup ya gitu ya, bilang Fit batuku meleleh gitu, atau Fit benda benda kerasku ini meleleh gitu kan ya. Nah, silakan, benda yang aku pegang ini meleleh gitu kan. Nah, atau batunya meleleh, udah ketik aja di situ ya. Ada, dicoba ya, dicoba dengan suara yang lantang gitu kan ya. Kalau kita dulu merayu ataupun kita memuji pasangan kita gitu kan ya, wah ini dipraktekkan kembali gitu ya. Sudah? Apakah ada yang meleleh? Nah, kalau belum ada yang meleleh, saya kasih satu kali lagi kesempatan ya. Silakan. Harus dengan penuh perasaan Bapak Ibu sekalian. Dipandang, terus kemudian diucapkan dengan penuh hati, sepenuh hati gitu ya. Sudah? Belum juga? Waduh. Nah, kalau begitu begini, semuanya yang saya berikan satu kali kesempatan lagi buat yang mau gitu ya, mau mencoba sekali lagi gitu ya. Wah, saya tidak berputus asa, saya coba lagi gitu ya. Apakah mungkin bisa di kesempatan ketiga ini batu ataupun benda keras saya ini menjadi meleleh hatinya gitu ya. Nah, silakan dicoba. Oke, gimana? Belum juga? Aduh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah gitu kan ya, ada waktu di rombongan gitu, di satu rombongan saya meminta gitu kan ya, jemaat di saat itu gitu ya, ataupun peserta saat itu gitu ya,
untuk merayu batunya gitu kan. Terus kemudian dia ngapain Fit gitu kan ya, ini apa-apaan ini gitu kan ya, terus dia taruh tuh batunya. Nah Bapak Ibu sekalian gitu kan, pada saat saya suruh merayu batu itu supaya hatinya meleleh gitu kan ya, apa yang Anda rasa? Apa yang Anda pikirkan secara spontan gitu ya? Wah ini David ini ngerjain orang tua nih gitu ya, atau wah David ini gitu kan ya, ini sudah agak-agak ini gini ya seperti itu. Masa batu disuruh merayu terus kemudian dibuat hatinya meleleh, hati dari mana gitu kan seperti itu gitu. Atau ada yang bilang bahwa ini adalah pekerjaan apa Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang sia-sia gitu kan ya. Ini pekerjaan sia-sia, mana ada gitu ya benda keras ataupun batu gitu ya bisa meleleh gitu kan ya, dengan hanya rayuan-rayuan kita begitu kan seperti itu. Nah jadi ada sebagian orang lain bahkan bilang, ini kayak orang, saya tanya kayak orang apa gitu ya, langsung jawab mereka kayak orang gila gitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian gitu kan, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat atau seringkali Tuhan mendemonstrasikan cintanya kepada kita, tetapi dia menemui batu yang keras ini gitu ya, menemui hati yang sekeras batu ini gitu kan. Sehingga pada waktu Tuhan mendemonstrasikan cintanya gitu ya, kita menutup diri gitu ya, kita mengeraskan hati gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyerah? Apakah Tuhan merasa pada saat dia menjumpai hati yang keras itu, dia merasa, ini pekerjaan yang sia-sia, ini pekerjaan orang gila gitu kan, gitu. Ngapain juga gitu kan, sudah tahu, sudah mengeras gitu ya, mengeras seperti batu gitu kan ya, udahlah nggak usah gitu. Tidak ya Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pun Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mendemonstrasikan kasih-Nya kepada setiap kita. Sehingga di saat kita merasa sendiri, di saat kita merasa nggak layak, di saat kita takut untuk menjumpainya, ketahuilah Tuhan tetap mengasihi Anda. Kasih-Nya tidak tergantung dari seberapa besar kesalahan Anda. Yang pasti, yang harus kita lakukan di saat kita merasa tersudut dan kita ada di dalam kegelapan kita, kembali, akuilah kesalahan kita, mengaku dosa kita, dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menantikan Anda untuk membuka hati. Jangan terus mengeraskan hati karena kita merasa kita nggak layak. Tuhan mati untuk setiap kita yang tidak layak itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita ambil saat hening sejenak. Mungkinkah kita saat ini sedang melarikan diri dari Tuhan? Atau mungkinkah saat ini kita merasa nggak layak untuk berhadapan dengan Tuhan? Atau kita merasa ada banyak dosa yang kita telah perbuat sehingga membuat kita merasa tidak damai, tidak memiliki ketenangan dalam diri. Maka Tuhan menawarkan pemulihan itu. Dengan apa? Dengan mengakui apa yang salah dalam diri kita dan menerima cinta Dia, menerima kasih Dia. Mari kita tundukkan kepala. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah
yang layak memandang kemuliaan-Mu. Tidak ada, tidak seorang pun yang layak. Tetapi Engkau memanggilku, mau menerimaku, bahkan membasuh dosaku. Dengan hati hancur, aku datang tersungkur di kaki-Mu. Ini aku, Tuhan, aku datang, aku datang. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Salib-Mu, Tuhan, begitu mulia, berkuasa mengubah hidupku. Salib-Mu, Tuhan, selamanya mulia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Meski tak layak diriku, tapi karena kasih Tuhan membuat kita tetap layak. Karena kasih-Nya tidak melihat apa yang kita lakukan. Kasih-Nya melihat kita yang rapuh dan kita yang mau dipulihkan oleh-Nya. Tuhan menolong setiap kita. Silakan berdoa secara pribadi, memohon pengampunan-Nya, mengakui segala dosa dan kerapuhan kita, dan segala hati yang remuk untuk diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh pulihkan hati itu. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Biar Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang telah mati bagi kami dan telah bangkit bagi kami juga, sehingga kami boleh berharap pada Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami telah hidup karena Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang mengampuni kami setiap kesalahan, setiap dosa, setiap hal yang mendukakan hati Tuhan telah Engkau tanggung di atas penderitaan-Mu di kayu salib, Tuhan. Dan biarlah kami berani untuk kembali mengakui dan bertobat, Tuhan. Kembali kepadamu, Tuhan. Menerima pemulihan daripada-Mu, Tuhan. Tolong, Tuhan, setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang dalam segala kerendahan hati mereka, Tuhan, mereka menyesali, mereka sungguh merasa kecil, mereka sungguh merasa hancur. Tuhan pulihkan kembali, Tuhan kuatkan kembali, bangkitkan semangat mereka,
sukacita mereka Tuhan. Sehingga mereka Engkau pakai menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Menjadi saksi-saksi cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah segala kelemahan kita Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami untuk mendukung sesama kami Tuhan, dimanapun juga mereka dalam masa pandemik ini. Biarlah kasih Tuhan juga memelihara, kasih Tuhan juga nyata atas mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong pemerintahan kami dalam program vaksinasi untuk setiap rakyat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam segala program dan segala kebijakan yang dibuat, sehingga apa yang baik yang ingin diwujudkan boleh sungguh-sungguh Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun, biarlah boleh menjadi berkat dan cinta dan saluran cinta kasih Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Biarlah mereka boleh menunjukkan karya-karya Tuhan, terutama juga Tuhan terkhusus GKI Gading Indah Tuhan, dalam segala usaha melalui klinik ataupun melalui hal-hal yang lain, bantuan-bantuan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga banyak orang yang boleh sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami juga berdoa untuk program-program yang dilakukan oleh setiap komisi-komisi maupun unit-unit Tuhan dalam rangka memelihara jemaat Tuhan, dalam rangka memelihara pertumbuhan spiritualitas kami Tuhan, sehingga kami masih tetap boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan juga jemaat Tuhan di GKI Gading Indah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan di tengah segala himpitan yang ada. Biarlah mereka tetap bertahan Tuhan, dan mereka memiliki hikmat Tuhan, dan memiliki pertolongan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang telah memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian dan jatuh tergeletak. Oleh karena itu ya Bapa, bila kami boleh tetap percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Kami boleh tetap selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan. Kesesakan ataupun keterhimpitan boleh hadir, tapi biarlah Tuhan selalu yang hadir juga memberikan kami kekuatan untuk melewati, untuk menjalani hari-hari kami ini, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan-persoalan ini bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.